Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen mata kuliah manajemen proyek dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Video ini dibuat dengan tujuan dan maksud sebagai persyaratan ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek 2021, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang project management. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurmasyita Rahayu dengan NIM 041811233152. Berasal dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pada kali ini saya akan menjelaskan mulai dari chapter 1 hingga chapter 7, di mana pada chapter 1 itu membahas tentang introduction, why project management. Chapter 2 membahas tentang the organizational context, strategi, structure, and culture. Pada chapter 3 menjelaskan tentang project selection and portfolio management. Chapter 4 menjelaskan leadership and the project management. Lalu pada chapter 5 membahas tentang scope management. Pada chapter 6 membahas tentang project team building, conflict, and negotiation. Chapter 1, Introduction, why project management. Pada chapter 1 ini akan membahas tentang what is project, why are project important, project life cycle, determinants of project success, developing project management maturity, and employability skills. Why project management? Sebelumnya kita harus tahu apa sih proyek itu. Jadi, proyek itu merupakan rangkaian aktivitas unik yang dimana mereka itu saling terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan juga dilakukan dalam periode waktu tertentu. Nah, dengan demikian, maka manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, dan juga teknik yang digunakan dalam sepanjang aktivitas-aktivitas proyek itu berlangsung, tentunya untuk memenuhi kebutuhan proyek tersebut. Lalu, why are project? Nah, kenapa sih harus proyek gitu kan? Ada sejumlah alasan kenapa memilih proyek, dan ini menurut David Cleland. Yang pertama karena siklus hidup produk itu lebih pendek, ya. Lalu yang kedua, mempersempit jendela peluncuran produk. Dan yang ketiga, produk yang semakin kompleks dan teknis. Yang keempat, pasar global. Dan yang kelima, periode ekonomi yang ditandai dengan inflasi yang rendah. Lalu, ada beberapa karakteristik dari proyek. Yang pertama, maksud dan tujuannya itu tertentu. Dan keseluruhan proyek itu maupun tahapan, proses, dan lain sebagainya itu punya sasaran yang spesifik. Hasil kerja dan juga prosesnya ini juga spesifik. Relatif tidak berulang, waktu dan anggarannya dan spesifikasinya itu ada sendiri-sendiri gitu. Jadi tertentu, waktunya tertentu, anggarannya tertentu, spesifikasinya juga tertentu. Lalu yang terakhir adalah organisasi, tim, dan sumber dayanya ini juga tertentu. Lalu apa aja sih tahapan dari project life cycle? Jadi tahapan atau dari project life cycle ini yang pertama adalah conceptualization. Lalu yang kedua adalah planning. Lalu yang ketiga adalah execution, dan yang terakhir ada termination. Jadi di awal itu kita menyusun konsep dulu gitu ya. Lalu di step selanjutnya mulailah kita merencanakan. Lalu pada step selanjutnya mulailah dieksekusi ya dari konsep dan juga perencanaan tadi. Lalu yang terakhir termination. Di project life cycle itu juga terdiri dari beberapa komponen.
Yang pertama, client interest. Yang kedua, project stake. Yang ketiga, resources. Yang keempat, creativity. Dan yang terakhir, uncertainty. Nah, determinants of project success ini ada 4, yaitu time, budget, performance, dan yang terakhir, client acceptance. Developing project management maturity. Jadi ada 3 tingkat maturity. Yang pertama ada high maturity, yaitu lebih ke berbentuk institutionalized gitu ya, mencari perbaikan secara berkelanjutan. Lalu pada tingkat yang moderate maturity ini lebih ke define practice, program pelatihan, dukungan organisasi. Dan untuk tingkat yang low maturity ini lebih ke ad hoc proses. Tidak ada bahasa yang sama dan hanya ada sedikit dukungan. Nah, selanjutnya adalah employability skills. Ini skill-skill yang dibutuhkan untuk pekerja. Yang pertama, communication, critical thinking, collaboration, knowledge application analysis, business ethics and social responsibility, information technology application and computing skills, dan yang terakhir adalah data literasi. Get to know. Jadi kita harus ngerti nih gitu ya, tanggung jawab dari seorang project manager. Ada beberapa tanggung jawab. Yang pertama, selecting a team. Lalu, developing project objective and a plan for execution. Dan yang ketiga, performing risk management activities. Yang keempat, cost estimating and budgeting. Yang kelima, scheduling. Dan yang terakhir, management resources. Selanjutnya kita sudah memasuki chapter 2 tentang the organizational context, strategi, structure, and culture. Nah, pada chapter ini kita akan membahas beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah implementing strategy through project, lalu yang kedua project and organizational strategy, yang ketiga ada stakeholder management, yang keempat ada organizational structure, yang kelima ada project management office, dan yang terakhir organizational culture. Implementing strategy through project. Nah, dalam keberhasilan sebuah proyek manajemen itu sebelum kita memulai proyeknya, kita tuh harus paham tentang budayanya bagaimana, strukturnya bagaimana, dan apa sih strategi yang diterapkan dari si organisasi tersebut. Selanjutnya, kita memasuki project and organizational strategy. Sebelumnya kita harus ngerti strategic management. Nah, strategic management ini adalah ilmu yang merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi untuk membantu si organisasi dalam mencapai tujuannya. Dan di manajemen strategi ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama, menyusun visi dan misi. Yang kedua, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Dan yang ketiga, membuat keputusan lintas fungsi. Dan yang terakhir, mencapai tujuan. Nah, selanjutnya stakeholder management. Stakeholder ini dibagi jadi 2. Ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal. Nah, stakeholder internal ini dampak yang diberikan ke proyek ini relatif lebih positif gitu ya. Contohnya, top management, accounting, manajer fungsional, dan juga anggota tim proyek. Sedangkan untuk stakeholder eksternal ini memberikan dampak yang negatif ke proyek gitu ya, seperti klien, competitors, supplier, dan intervener groups, yaitu lingkungan, politik, dan juga konsumen. Nah, ada step by step controlling stakeholder. Yang pertama, nilai lingkungannya. Yang kedua, identifikasi tujuan para pelaku utamanya. Yang ketiga, nilai kapabilitas sendiri. Yang keempat, definisikan masalah. Yang kelima, kembangkan solusi. Dan yang terakhir, uji dan sempurnakan solusi yang ada.
Forms of organizational structure. Ini dibedakan jadi 3, yaitu organisasi fungsional, di mana pengelompokannya ini berdasarkan kegiatan yang serupa. Nah, selanjutnya adalah organisasi proyek, di mana pengelompokannya ini hanya bersifat sementara. Dan yang terakhir adalah organisasi matriks, yaitu disusun dengan hierarki yang ganda yang punya keunggulan setara. Selanjutnya adalah Project Management Office atau PMO. Itu merupakan unit terpusat dari sebuah organisasi atau departemen yang dia itu punya fokus untuk mengawasi atau meningkatkan manajemen proyek. Bentuk dari PMO itu ada 3. Pendukung, yaitu memberikan peran konsultatif untuk proyek. Pengontrol, yaitu memberikan dukungan dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah pemberi arahan atau memberikan kendali dengan mengelola proyek-proyek organisasi. Selanjutnya organizational culture. Jadi budaya ini mempengaruhi organisasi dan berikut ini pengaruh-pengaruhnya. Di antaranya interaksi departemen. Hubungan antar departemen yang baik ini juga mampu mempengaruhi budaya. Lalu yang kedua, komitmen karyawan. Nah, budaya ini tuh mampu memotivasi dan juga meningkatkan komitmen si karyawan. Lalu yang ketiga adalah perencanaan proyek. Perencanaan proyek yang tepat dan dapat dikomunikasikan ke anggota organisasi ini juga dapat mempengaruhi budaya atau budaya dapat mempengaruhi ini. Lalu yang keempat adalah evaluasi kinerja. Nah, budaya yang mendukung anggota tim untuk mengambil inisiatif itu merupakan budaya yang cukup baik pada suatu organisasi. Next, kita sudah memasuki chapter 3, Project Selection and Portfolio Management. Pada chapter ini kita akan membahas 3 pokok utama, yaitu approaches to project screening and selection, financial models, dan yang terakhir project portfolio management. Approach to project screening and selection. Jadi model penyaringan proyek ini tuh menghasilkan informasi yang digunakan sebagai alat dalam membantu si organisasi ini dalam membuat pilihan yang optimal di antara sekian banyaknya alternatif. Dan pendekatannya ada beberapa. Yang pertama, Method 1, checklist model. Method 2, simplified scoring model. Method 3, analytical hierarchy process. And then method 4, profile models. Oke, selanjutnya kita membahas tentang financial models. Nah, financial models ini merupakan rangkaian model analisis keuangan yang biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan pemilihan proyek. Di sini ada beberapa model keuangan untuk menganalisis kelayakan proyek yang biasa digunakan oleh si organisasi. Yang pertama ada payback period. Jadi perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan investasi dalam proyek. Lalu selanjutnya adalah net present value, yaitu memproyeksikan perubahan nilai perusahaan jika proyek ini sedang dijalankan. Lalu juga ada yang menggunakan discount payback, yaitu menentukan seberapa lama sih perusahaan ini dapat menebus investasi awal proyek. Dan yang terakhir, internal rate of return, yaitu tingkat diskonto yang menyamakan nilai saat ini dari aliran pendapatan dan pengeluaran proyek. Nah, next kita akan membahas tentang project portfolio management, yaitu proses yang saling berurutan dalam memilih, mendorong, dan mengelola sejumlah proyek perusahaan. Selanjutnya kita sudah memasuki chapter 4, Leadership and the Project Manager. Pada chapter ini kita akan membahas how to project manager leads, traits of effective project leaders, project champions, the new project leadership, dan yang terakhir project management and ethics.
How to project manager leads. Suatu tugas dan peran yang harus diambil oleh manajer proyek saat mereka bekerja mengelola proyek. Ada tugas dan peran manajer proyek, diantaranya mendapatkan sumber daya proyek, memotivasi dan membangun tim, memiliki visi, dan juga berkomunikasi. Selanjutnya adalah traits of effective project leaders. Terkait sifat khusus yang dihadapi oleh si manajer proyek ini dan karakteristik yang harus dikembangkannya. Yang pertama, manajer proyek yang efektif itu harus menjadi komunikator yang baik. Lalu yang kedua, pemimpin proyek itu harus memiliki fleksibilitas dalam menanggapi situasi yang tidak pasti. Lalu yang ketiga, pemimpin proyek harus bekerja dengan baik bersama timnya. Dan yang terakhir, pemimpin proyek yang baik terampil dalam berbagai taktik. Selanjutnya, the most common type of special champion. Creative organizer. Nah, beberapa orang memiliki kemampuan teknis atau kreatif di dalamnya. Lalu ada project manager. Karir orang di dalamnya itu terkait dengan keberhasilan penyelesaian sebuah proyek. Lalu yang ketiga ada entrepreneur. Orang-orang yang ada di dalamnya itu mengadopsi ide dan teknologi serta aktif bekerja. Selanjutnya, good father or sponsor. Jadi manajer senior itu yang melakukan segala kemungkinan untuk mempromosikan suatu proyek. Success as a leader project. Jadi pemimpin baru memahami dan mempraktekkan pentingnya suatu apresiasi atau penghargaan. Lalu yang kedua, pemimpin baru mempertahankan kepercayaan. Dan yang ketiga, pemimpin baru terus mengingatkan orang tentang apa yang penting. Dan yang terakhir, pemimpin baru dan yang dipimpin adalah sekutu yang dekat. Selanjutnya, project management and ethics. Ada di sini dijelaskan tentang elemen kode etik ya. Yang pertama ada responsibility. Jadi tanggung jawab itu meliputi standar wajib yang sudah dibentuk dan diatur. Lalu yang kedua, respect. Mendengarkan sudut pandang orang lain saat bernegosiasi dengan baik itu juga mempengaruhi ya. Lalu juga tentang bagaimana menghargai kepemilikan orang lain. Lalu yang ketiga ada honesty. Nah, honesty ini itu mengerti kebenaran dan menerapkannya pada perilaku keseharian. Dan yang terakhir adalah fairness. Peraturan yang dibuat itu termasuk transparansi dalam pengambilan keputusan, merekrut pegawai secara adil, mengungkap konflik penting. Chapter 5 tentang scope management. Nah, pada chapter ini kita akan membahas tentang beberapa sub pokok. Di antaranya adalah conceptual development, scope reporting, project management and sustainability, the scope statement, and control system. Conceptual development, proses yang membahas mengenai tujuan proyek dengan menemukan cara yang terbaik. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Di antaranya adalah problem statement, requirements gathering, information gathering, alternative analysis, project objective, business case, and constraint. Next, kita akan membahas tentang the scope statement. Nah, scope statement ini merupakan penyusunan dokumen yang berisi parameter kerja tim proyek. Dan langkah-langkah scope statement ini diantaranya yang pertama, kita harus membuat kriteria tujuan proyek terlebih dahulu. Lalu setelah itu barulah kita membentuk perencanaan manajemen proyek. Dan yang ketiga, kita mulailah membuat work breakdown structure. Dan yang terakhir, kita mulai menyusun scope baseline. Nah, selanjutnya adalah scope reporting.
Nah, ini tuh terkait dengan jenis informasi yang akan dilaporkan. Penerima salinan informasinya ini siapa? Kita tuh harus ngerti di situ ya. Dan yang terakhir, bagaimana informasi ini dapat disebar dan tersebarkan gitu. Nah, jenis informasi dalam proyek itu biasanya ada 3, tentang status biaya, status jadwal, lalu status kinerja teknis. Selanjutnya, control system. Nah, jadi di control system ini ada 6 ya, yaitu yang pertama adalah trend monitoring, dilanjutkan dengan design control, lalu configuration control, document control, acquisition control, and then yang terakhir specification control. Project management and sustainability. Nah, di sini proyek berkelanjutan itu harus memberikan manfaat secara sosial, lingkungan, dan juga ekonomi. Lalu, dalam mengembangkan praktiknya, itu kita harus memilih pemasok yang juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya, kita menekan keberlanjutan dalam desain proyek, dan yang terakhir, menerapkan praktik berkelanjutan saat menjalankan proyek itu sendiri. Oke, kita sekarang sudah memasuki chapter 6, Project Team Building, Conflict and Negotiation. Nah, jadi pada chapter ini kita membahas tentang building the project team, characteristic of effective project teams, reasons why teams itu fail, dan juga stage in group development, achieving cross-functional cooperation, virtual project teams, conflict management, and negotiation. Building the project team. Jadi ini merupakan proses terstruktur untuk memilih staf proyek terbaik. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam membangun tim proyek. Yang pertama, kita harus identify necessary skill. Jadi terkait dengan penilaian tentang jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota tim. Lalu, identify people who have the required skills, gitu ya. Di sini memberikan pelatihan pada anggota yang ada. Lalu yang ketiga adalah talk potential team member. Berkomunikasilah dengan calon anggota tim terkait yang memiliki minat untuk bergabung pada proyek. Lalu selanjutnya adalah negotiate with functional heads. Nah, di sini negosiasi terkait perekrutan anggota ke bagian top management. Dan yang selanjutnya, negotiation with top management also fail. Jadi dibutuhkan solusi ya. Nah, di sini ada 3 pendekatan di dalamnya. Lalu assemble the team. Jadi mengidentifikasi skills yang diperlukan oleh tim proyek. Selanjutnya adalah characteristic of effective project teams. Yang pertama adalah cohesiveness. Yang kedua, a productive interdependency. Lalu yang ketiga, a clear sense of mission. Lalu yang keempat, trust. Yang kelima, enthusiasm. Dan juga yang terakhir adalah result orientation. Reason why teams fail. Jadi di sini ada kenapa sih gitu ya teams itu bisa fail gitu. Yang pertama, adanya poorly developed or unclear goals. Lalu yang kedua, poorly defined project team rules and interdependency. Terus adanya lack of project team motivation. Lalu adanya poor communication, poor leadership, adanya turnover among project team leaders, dan yang terakhir adanya dysfunctional behavior. Selanjutnya, stage in group development. Forming. Yang pertama adalah forming. Nah, di sini anggota itu saling mengenal dan menyusun aturan dasar proyek. Lalu yang kedua adalah storming, di mana mulailah terjadi konflik karena anggota ini mulai melawan otoritasnya gitu ya. Lalu yang ketiga norming.
anggota menyetujui prosedur dan berusaha bekerja sama di dalamnya. Dan yang keempat adalah performing. Anggota kelompok itu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir adalah adjourning, yaitu grup dapat dibubarkan setelah proyek ini selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang virtual project teams. Seperti yang kita tahu bahwa virtual project teams ini merupakan tim yang mungkin dipisahkan oleh letak geografis, jarak, waktu, dan lain sebagainya. Namun, berikut ini ada opsi ketika tim proyek ini mulai menggunakan teknologi virtual. Yang pertama, temukan cara untuk meningkatkan komunikasi virtual dengan peluang tatap muka. Yang kedua, tetapkan kode etik antar anggota tim. Lalu yang ketiga, ciptakan proses yang jelas untuk menangani konflik, ketidaksepakatan, dan norma kelompok. Dan yang keempat, jangan biarkan anggota tim menghilang. Lalu yang terakhir adalah pertahankan semua anggota tim dalam lingkaran komunikasi. Jadi tetap keep in touch ya, antar anggota tim gitu. Selanjutnya adalah type of conflict. Jadi di sini ada goal oriented conflict, yaitu tidak memiliki tujuan yang jelas. Lalu ada administrative conflict, yaitu terkait hierarki, manajemen, atau struktur organisasi. Dan yang terakhir adalah interpersonal conflict, di mana etika kerja ini tuh beda-beda gitu ya. Selanjutnya negotiation. Negotiation itu merupakan upaya mencapai kesepakatan melalui serangkaian diskusi formal. Nah, di sini ada dua prinsip negosiasi, yaitu separate the people from the problem. Lalu yang kedua, focus on interest, not positions. Oke, selanjutnya kita akan memasuki chapter terakhir, yaitu chapter 7, risk management. Di mana pada chapter ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, what is project risk? Lalu yang kedua, project risk management, an integrated approach. Lalu yang terakhir, risk management, a 4-stage process. What is project risk? Project risk itu digambarkan sebagai suatu peristiwa atau kondisi yang tidak pasti, yang apabila terjadi dia bisa jadi memiliki efek positif atau bahkan negatif pada satu atau lebih banyak tujuan dalam proyek tersebut. Nah, selanjutnya risk management, a 4-stage process. Yang pertama, risk identification, menemukan faktor resiko yang dapat mempengaruhi proyek. Lalu yang kedua, control and documentation. Basis pengetahuan ini tuh penting ya untuk proyek berdasarkan pelajaran atau pengalaman yang sudah pernah terjadi, karena itu akan lebih spesifik. Lalu ada analysis of probability and consequence. Jadi kayak adanya dampak dari faktor resiko ditempatkannya oleh seberapa besar sih kemungkinan terjadinya dan efeknya gimana sih gitu ya pada proyek. Lalu selanjutnya adalah risk mitigation strategies. Nah, di sini langkah itu diambil untuk berusaha meminimalkan dampak potensial dari faktor resiko yang mengancam suatu proyek. Dan di project risk management ini juga terdapat beberapa elemen ya, yaitu terintegrasi di seluruh siklus hidup proyek. Lalu pendekatan PRAM ini juga mampu menyesuaikan strategi yang berbeda untuk tahapan siklus hidup proyek yang berbeda. Nah, metode PRAM itu dapat mengintegrasikan berbagai pendekatan untuk manajemen resiko menjadi pendekatan yang koheren dan sintesis. Oke, tadi sempat kita singgung mengenai metode PRAM. Nah, di sini saya akan menyebutkan ada 9 fase dalam metode PRAM. Yang pertama, define. Kedua, focus. Ketiga, identify. Keempat, structure. Kelima, ownership. Keenam, estimate. Ketujuh, evaluate.
lalu ke-8 plan, dan yang terakhir manage. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.